Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang cerdas ceria, yang soleh solehah. Mari kita lanjutkan pembelajaran tema 7 ya. Untuk pembelajaran 1 subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Ya, muatan pelajarannya adalah IPS dan IPA ya. Mari kita pelajari lebih lengkapnya. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Ini peristiwa-peristiwa untuk perjuangan kemerdekaan ya. Bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan cukup lama. Selama penjajahan, bangsa Indonesia mengalami penderitaan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia semangat untuk melepaskan diri dari penjajah. Namun, usaha untuk memperoleh kemerdekaan ternyata tidak mudah. Berbagai rintangan harus dilalui oleh bangsa Indonesia. Peristiwa penting saat persiapan proklamasi kemerdekaan ya. Yang pertama, pembentukan BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Hasil BPUPKI adalah menghasilkan dasar negara Pancasila. Yang kedua, pembentukan PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk tanggal 7 Agustus 1945. Hasil PPKI adalah pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga adalah peristiwa Rengas Dengklok. Terjadi karena golongan muda mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi. Inilah beberapa peristiwa penting saat persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kronologi peristiwa Rengas Dengklok ya. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar bahwa Jepang menyerah pada sekutu. Selanjutnya, pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan pemuda mendesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Selanjutnya, pada tanggal 16 Agustus juga, ya, Soekarno setuju untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan kembali ke Jakarta. Ini pada 16 malamnya ya. Terus, ya, pada 16 Agustus 1945, Soekarno mengumpulkan anggota PPKI di rumah Laksamana Maeda. Ini Laksamana dari Jepang, tapi yang pro dengan Indonesia. Ya. Peristiwa proklamasi. Dini hari, tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya malam Jumat ya, dini hari, naskah proklamasi telah dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, serta disetujui oleh seluruh peserta rapat. Ya. Selanjutnya, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Ingat, oleh Sayuti Melik ini yang ngetik ya. Kalau yang nulis adalah Bung Karno. Terus, Ibu Fatmawati mempersiapkan menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan esok hari ya. Terakhir, pembacaan proklamasi itu dilaksanakan pada jam 10 pagi, ada yang bilang jam 10 lewat 10, tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Pada hari ini juga dinyanyikan lagu Indonesia Raya dan pengibaran bendera merah putih. Naskah proklamasi tulisan tangan asli Bung Karno, perhatikan ini tulisan asli Bung Karno. Terus naskah proklamasi tulisan tangan Bung Karno ini diketik ini ya, diketik oleh Sayuti Melik. Ya, mohon maaf ini Pak Guru judulnya belum diedit. Ini sebelah kanan adalah naskah proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik.
Pembacaan teks proklamasi, ya. Ini Bung Karno membacakan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tepatnya hari Jumat, ya. Selanjutnya, anak-anak, mari kita pelajari untuk muatan pelajaran IPA. Suhu udara yang biasa kita rasakan dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari. Perubahan suhu dan kalor memiliki hubungan yang erat. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, untuk mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut menggunakan termometer. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, ya, bisa naik, bisa juga turun, karena kalor dapat berpindah dari suhu yang tinggi menuju suhu yang rendah. Ya, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada sebuah ember yang berisi air hangat, ya. Maaf, ini ada sebuah ember kosong yang diisi air panas dan sebelah kanan, ya, diisi dengan air dingin. Contoh bahwa kalor dapat mengubah suhu benda ini. Air panas memiliki suhu tinggi, air dingin memiliki suhu rendah. Apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkat, ya, yang dingin akan meningkat. Suhu yang panas akan menurun, atau suhu yang panas menerima dingin, suhu yang dingin menerima panas. Akhirnya menjadi air hangat. Maka kesimpulannya, air panas melepaskan kalor karena dicampur dengan air dingin. Sedangkan air dingin menerima kalor dari air panas. Ketika kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru dan menjadi air hangat. Ya, paham ya anak-anak? Terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran 1 subtema 2. Teruslah belajar, teruslah berkarya, menjaga wajah. Barang siapa yang bersungguh